Kalau saya bilang ada sebuah kota di Jawa Tengah yang dijuluki negeri para adipati, kota yang dipercaya menyimpan kisah pengkhianatan, sejarah berdarah, sekaligus kuliner yang bikin nagih. Apakah kamu bisa menebak kota apa? Ya, inilah dia, Pati. Kota kecil yang sering dianggap sepi, tapi ternyata menyimpan fakta-fakta mengejutkan yang jarang diketahui orang luar. Bayangkan sebuah kota yang katanya dulu adalah arena politik, penuh intrik antara kerajaan Demak dan Pajang. Kota yang punya cerita mistis tentang Sunan Prawoto, dibunuh oleh Arya Penangsang. Dan dari sanalah Pati menjadi pusat perhatian. Lebih gila lagi, di balik namanya yang sederhana, ada dugaan bahwa Pati adalah salah satu wilayah yang menjadi jalur gelap perdagangan rempah kuno yang bahkan tidak tercatat dalam sejarah resmi. Dan kalau kamu pikir Pati hanya terkenal karena nasi gandul, kamu salah besar. Ada kuliner lain yang justru lebih kontroversial. Bahkan bisa bikin turis luar negeri geleng-geleng kepala. Penasaran? Mari kita bongkar 10 fun fact kota Pati yang akan mengubah cara pandangmu tentang kota kecil ini. Pertama, kota para adipati. Nama Pati dipercaya berasal dari kata adipati. Dulu wilayah ini sering dipimpin para bangsawan, titipan kerajaan Demak. Karena itu Pati dijuluki negeri para adipati, tempat di mana politik, kekuasaan, dan strategi berjalan berdampingan. Kedua, jejak Arya Penangsang. Siapa yang tidak kenal tokoh legendaris ini? Arya Penangsang, penguasa area Jipang yang kontroversial, dikenal kejam, tapi juga sangat jago perang. Duel berdarahnya dengan Danang Sutawijaya menjadi cerita abadi, dan Pati menjadi salah satu wilayah saksi bisu dari konflik ini. Ketiga, legenda kota tua Pati. Banyak yang percaya pesisir Pati dulunya adalah pelabuhan rempah rahasia sejak era Majapahit hingga Demak. Jalur ini tidak pernah masuk dalam catatan sejarah resmi, seakan ada yang menutupinya. Konon, lewat pelabuhan inilah emas, kain, dan rempah diperdagangkan secara sembunyi-sembunyi. Inilah alasan sebagian orang menyebut Pati sebagai kota dengan sejarah yang dilupakan. Keempat, wisata alam di kaki Gunung Muria. Pati punya alam yang luar biasa. Agrojolong, kamu bisa melihat kebun kopi peninggalan Belanda, sambil menikmati udara sejuk dan pemandangan indah. Ada juga Waduk Sloromo di Gembong, dengan latar Gunung Muria yang gagah, tempat favorit pecinta senja. Waduk Gunung Rowo di Tlogo Ungu disebut hidden gem, tenang dan romantis untuk melepas penat. Dan yang paling alami, air terjun Jerahi dengan aliran deras di tengah hutan hijau, jadi tempat healing terbaik di Pati. Kelima, tradisi sedekah laut di Juwana. Ribuan orang berkumpul di pantai untuk melarung sesaji ke laut. Tradisi ini dipercaya sebagai penolak bala, sekaligus pembuka pintu rezeki. Tidak hanya sakral, tapi juga menjadi festival budaya yang menarik wisatawan. Keenam, misteri Sendang Sani. Konon, saat dalam perjalanan menyebarkan Islam menuju Gunung Muria, Sunan Bonang bersama 2 muridnya sampai di Pati saat waktu zuhur tiba, namun tidak ditemukan sumber air untuk berwudu. Sunan Bonang kemudian memerintahkan muridnya, Ki Dudo, menancapkan tongkatnya ke tanah dan ajaibnya memancar air jernih yang membentuk sendang. Namun daripada berwudu, Ki Dudo malah mandi dan berenang di sendang tersebut. Sunan Bonang berseru, "Itu seperti bulus." Dan tak disangka sang murid berubah menjadi seekor bulus kura-kura air tawar dan menetap di sana hingga kini. Sendang itu dinamai Sendang Sani, mata air yang tidak pernah kering, meskipun kemarau panjang. Banyak orang datang untuk ngalap berkah, percaya airnya membawa kesehatan dan keselamatan. Ketujuh, ada satu makanan sederhana tapi legendaris, namanya sego tewel. Sego tewel adalah nasi putih yang disajikan dengan sayur nangka muda, dimasak dengan santan, cabai, dan rempah tradisional Jawa. Rasanya gurih pedas, bikin keringat keluar, tapi nagih di setiap suapan. Biasanya ditemani lauk sederhana, tempe goreng, tahu, atau bacem telur. Makanan ini dulu jadi santapan sehari-hari masyarakat desa,
murah meriah tapi bikin kenyang. Konon, sego tewel sudah ada sejak masa kolonial sebagai menu sehari-hari masyarakat Pati. Hingga kini tetap bertahan sebagai ikon kuliner desa yang otentik. Kuliner ikonik Pati disajikan di atas daun jati, berkuah gurih, pedas, dan wajib dicoba saat singgah. 8. Soto Kemiri, kuliner legendaris yang unik sekaligus penuh misteri. Konon, soto ini lahir karena warga desa dahulu berasal dari Dukuh Kemiri, sebuah desa yang dulu dikenal sebagai hutan rempah kemiri, tak mampu membeli daging ayam atau sapi. Sebagai gantinya, mereka memakai kemiri sebagai kaldu bumbu utama. Disajikan sederhana, nasi, tauge, suiran ayam kampung, kuah santan kuning berbumbu kemiri, serta taburan bawang goreng sehingga menghasilkan aroma harum dan cita rasa gurih khas. Ada ritual khas penyajian, kuah disiram, lalu dikembalikan ke kuali, kemudian dituang lagi, agar nasi hangat dan kuah bumbu meresap. Rahasia sederhana inilah yang membuat soto Kemiri tetap hidup dan melegenda. 9. Pernah dengar kuliner misterius dari Pati bernama Pitis Runting? Di Pati, tersembunyi kuliner legendaris bernama Petis Runting. Sejenis gulai tulang kambing atau sapi, berasal dari Dukuh Runting, Desa Sarirejo. Sejak ratusan tahun lalu, jadi warisan turun-temurun. Makanan berkuah pekat kecoklatan, karena campuran beras menir yang disangrai dan bumbu khasnya. Potongan daging, lemak atau tulang, terlihat menyembul dari dalam kuahnya yang kental dan kaya rasa. Umumnya disantap bareng sate dan tanpa nasi, menambah sensasi berbeda. Hanya di Pati, kuliner yang sederhana, tapi bikin penasaran. 10. Kalau bicara oleh-oleh ikonik Pati, inilah bintang utamanya. Bandeng Presto Juwana. Olahan khas kecamatan Juwana ini terkenal karena daging dan durinya yang super lunak, berkat proses panci bertekanan tinggi. Meski sering dianggap khas Semarang, faktanya asal-usulnya dari Pati. Tahun 1977, Hena Budi Mulyalah yang pertama kali mencetuskan ide memasak bandeng dengan panci presto, hingga jadi kuliner melegenda. Kini, bandeng Presto Juwana bukan sekadar makanan, tapi identitas kuliner Pati yang wajib dibawa pulang. Jadi, kalau kamu singgah ke Pati, jangan lupa mampir ke Juwana dan bawa pulang cita rasa legendaris ini. Sekarang, setelah kita menyusuri sejarah penuh intrik, merasakan sejuknya wisata alam, hingga mencicipi kuliner melegenda, pertanyaannya, apakah kamu masih menganggap Pati hanya kota kecil di jalur Pantura? Pati adalah bukti bahwa kota-kota kecil Indonesia menyimpan cerita besar. Dengan berkunjung ke Pati, kamu bukan hanya berwisata, tapi juga mendukung ekonomi lokal, terutama petani, nelayan, dan UMKM kuliner. Melestarikan sejarah lokal yang nyaris terlupakan. Menemukan pengalaman otentik yang tidak akan kamu dapatkan di kota besar. Kalau kamu ingin merasakan pengalaman wisata yang berbeda, datanglah ke Pati. Jangan lupa coba soto Kemiri dan sego tewel. Nikmati senja di Gunung Rowo, dan dengarkan bisikan sejarah di Sendang Sani. Pati menunggumu untuk menemukan cerita yang tak akan kamu temukan di tempat lain. Ingat, setiap perjalanan bukan hanya soal tempat, tapi soal makna. Dengan mengunjungi Pati, kamu membantu melestarikan budaya, memberi nilai pada sejarah, dan merasakan keindahan alam yang masih murni. Inilah perjalanan dengan makna sesungguhnya.